Lukas 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Selamat pagi Ibu, Bapak, Saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Taman Majapahit Semarang. Semoga kita bangun dengan tubuh yang segar, dan mungkin jikalau ada di antara Ibu, Bapak, Saudara yang sedang menjalani isolasi mandiri karena paparan virus corona varian Omikron, mari tetap semangat, mari tetap mengarahkan hati kepada Tuhan dengan penuh pengharapan. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah kelakar, sebuah gurauan, sebuah jokes berkata demikian, "Heran sekali orang-orang yang berhenti di belakang lampu merah, lampu abang hijau. Selama lampunya merah, ditunggu terus. Kalau ditanya, 'Pak, Bu, nunggu apa?' Lampunya masih merah. Nunggu lampunya hijau. Oh, baik. Tapi setelah lampunya ganti, kuning lalu hijau, justru lampu yang hijau itu ditinggal. Semua orang jalan. Aneh. Tadi ditunggu-tunggu, setelah datang malah ditinggal." Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih, ketika saya mendengar kelakar ini, saya tertawa. Kenapa? Ya, itu yang disebut dengan sesat logika berpikir. Lucu, tapi memang itulah yang terjadi. Di perempatan-perempatan dan pertigaan-pertigaan jalan, orang menunggu lampu hijau. Setelah lampu hijau menyala, justru ditinggal pergi. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah pola berpikirnya tidak seperti itu? Pola berpikirnya adalah bahwa lampu merah yang menyala di sisi jalan ini sebenarnya adalah memberi kesempatan kepada jalur yang lain untuk berjalan. Supaya apa?
supaya tidak terjadi benturan, supaya tidak terjadi kecelakaan, supaya arus bisa berjalan dengan lancar dari berbagai arah. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, demikian pula di dalam pemahaman iman. Kita penting sekali untuk melihat, penting sekali untuk memahami. Sebenarnya pemahaman-pemahaman, ajaran-ajaran, dogma-dogma yang kita pegang itu untuk apa? Apakah ajaran itu adalah ajaran yang mati? Apakah pemahaman itu berkaitan dengan masalah benar dan salah? Ataukah justru sebenarnya pemahaman-pemahaman iman yang kita pegang sebenarnya adalah alat bagi kita untuk kita melakukan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang Allah kehendaki. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita memegang sebuah pengajaran, kita memegang sebuah pemahaman iman bukan untuk meletakkan diri kita sebagai standar kebenaran, merasa diri yang paling benar dan kemudian yang lain salah. Tidak demikian. Tetapi ajaran-ajaran, pemahaman-pemahaman yang kita pegang seharusnya menolong kita untuk hidup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Dan oleh karena itulah Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, memang akan ada penyesatan, tetapi celakalah mereka yang mengadakannya. Kalimat Tuhan Yesus tidak berhenti sampai di sana, tetapi Yesus kemudian melanjutkan bahwa ajaran yang sehat, ajaran yang dapat dipertanggungjawabkan, sebenarnya bertujuan supaya para murid betul-betul memiliki hati seperti Kristus yang penuh dengan kasih, sehingga ketika terdapat orang-orang, pribadi-pribadi yang melakukan keburukan, melakukan kesalahan, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang sungguh-sungguh menyakitkan, tetapi kemudian mereka datang, mereka meminta maaf, bahkan dikatakan 7 kali sehari mereka melakukan kesalahan, dan 7 kali sehari itu pula lah mereka datang meminta maaf. Orang-orang Kristen, murid-murid Kristus dipanggil untuk tetap dapat menyatakan pengampunannya, menyatakan kasihnya. Ibu bapak saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah pada pagi hari ini memanggil kita semua untuk melihat kebenaran di balik pemahaman-pemahaman serta ajaran-ajaran yang selama ini kita pegang. Adakah kita telah memiliki hati untuk betul-betul dapat mempergunakan ajaran-ajaran,
pemahaman-pemahaman seperti yang Allah kehendaki. Bukan untuk merasa diri paling benar, tetapi justru untuk menolong diri kita sendiri hidup menjadi berkat, hidup menghadirkan kasih, hidup menjadi saksi-saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan yang gelap di dunia ini. Amin. Mari sekarang kita berdoa. Bapa Surgawi, mampukanlah kami untuk tidak sekedar menerima pengajaran dan pemahaman iman untuk menjadi kebenaran bagi diri kami sendiri, tetapi lebih daripada itu, kami dimampukan untuk mempergunakan pemahaman-pemahaman iman kami sebagai alat, sebagai penolong yang bisa memampukan kami untuk hadir sebagai saksi-saksi Kristus, menyatakan dan mewujudkan kasih itu secara nyata dalam hidup kami sesehari lepas sesehari. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas bagi ibu, bapak, saudara yang masih harus bekerja. Kalaupun harus bekerja dari rumah, work from home, tetap semangat. Tetapi jikalau ibu, bapak, saudara menjalani isolasi mandiri, biarlah hati kita tetap dipenuhi dengan sukacita, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur supaya daya imun kita bisa terus meningkat. Tuhan memberkati. Amin.